Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Sebelum kita memulai ibadah, kita lihat dulu yuk video pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh kembali beribadah padamu ya Bapa. Kiranya kami boleh membuka hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan juga baik. Ayo sekarang kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali Tuhan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan membuka setiap hati kami Tuhan, telinga kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya kira-kira ya? Tentang apa Kak Vera minggu lalu? Kalau nggak salah sih tentang penciptaan ya Kak? Ya, minggu lalu kita udah belajar sampai penciptaannya Adam dan Hawa. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang ketidaktaatannya Adam dan Hawa. Nah, kita buka dulu di Kejadian 3, tapi kita akan baca di Kejadian 3 pasal yang ke-6. Kakak akan bacakan. Ini waktu pertama kali mereka tidak taat sama Tuhan ya. Nah, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, kita akan lihat nih ceritanya, kita akan ulang kembali ceritanya. Waktu Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan. Suatu hari Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, Hawa, bukankah Tuhan berfirman kalau semua pohon di taman ini buahnya nggak boleh kamu makan ya? Sepertinya tidak. Tuhan bilang kalau semua buah dari pohon di taman ini boleh kami makan, tapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan ataupun kami sentuh. Nanti kami mati. Sebenarnya kalian nggak akan mati ketika kalian memakan buah itu. Malah mata kalian akan terbuka. Kalian akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kalian akan menjadi seperti Tuhan. Kemudian Hawa berpikir juga,
sepertinya buah dari pohon itu enak. Lagi pula juga buah itu memberi pengertian yang baik. Nah, kemudian Hawa berpikir dan akhirnya dia mengambil buah dari pohon ini dan memakannya. Kemudian Hawa juga memberikannya kepada suaminya. Jadi mereka makan bersama-sama. Nah, tidak lama setelah itu, setelah mereka makan, mata mereka menjadi terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Kemudian mereka mengambil daun dari pohon-pohon yang ada di taman itu untuk menutupi tubuh mereka. Nah, setelah mereka menutupi tubuh mereka, mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan. Nah, mereka ketakutan. Akhirnya mereka bersembunyi di balik semak-semak. Nah, Tuhan datang ke taman itu dan mencari kedua manusia itu. Adam, Hawa, di mana kalian? Tuhan, ketika aku mendengar langkah kaki Engkau di taman ini, aku menjadi takut. Kemudian aku bersembunyi di balik semak-semak. Kenapa kamu bersembunyi di balik semak-semak? Tuhan, perempuan yang Engkau tempatkan di sisiku memberi aku makan buah dari pohon yang Engkau larang. Apa yang kamu lakukan, Hawa? Nah, kemudian Hawa juga menjawab Tuhan, ular itu Tuhan yang memperdayakan aku, akhirnya aku makan. Nah, lalu Allah berfirman kepada ular itu. Kata Tuhan kepadanya, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara binatang di hutan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu, antara keturunannya dengan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Nah, kemudian Allah juga berfirman kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman Tuhan juga kepada laki-laki, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, setelah itu Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya pada mereka. Dan setelah itu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, dari kisah Adam dan Hawa yang tidak taat sama Tuhan, jangan dicontoh ya adik-adik. Kalau contohnya, misalnya nih apa Kak Vera? Adik-adik nih biasanya tidak taat dalam hal apa? Contohnya nih Kak, kan sekarang lagi sekolah online nih Kak. Ya. Nah, kadang tuh Kakak lihat ada yang udah jamnya sekolah tapi masih lari-lari sama teman-temannya, masih main, masih kejar-kejaran sama teman-temannya. Padahal orang tuanya udah teriakin, ayo sekolah, ayo sekolah. Nah, itu contohnya tidak taat Kak. Nah, bener. Kalau contoh dari kakak misalnya, waktu kalian disuruh sama mama papa, misalkan pilih, bantu mama nyapu, terasnya udah kotor. Tuh, tapi kalian masih asik tidur-tiduran, masih asik main game, nonton TV. Nah, harusnya bantuin mama ya buat bersih-bersih rumah, atau bantuin papa ngapain ya? Bisa ngapain Kak? Bantuin papa Kak? Nyuci sepeda, nyuci motor. Nah, adik, kalian harus taat sama orang tua, juga sama guru, terutama sama Tuhan Yesus. Nah, selain itu, kan sekarang lagi pandemi corona nih, kita juga harus taat sama pemerintah. Kan pemerintah udah kasih kita protokol kesehatan yang harus ditaati. Nah, jadi kalau kita mau keluar rumah, kalau kita mau pergi, harus taat tuh sama peraturan yang udah disediakan. Misalnya pakai masker, rajin cuci tangan, gitu Kak. Oke, bener banget ya Kak Vera. Sekarang kan situasinya juga kayak gini.
Jadi kalian di rumah aja, jangan pergi-pergi. Kalau pergi jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang tadi Kak Vera bilang. Nah, untuk menutup firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami hari ini untuk tidak menjadi seperti Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Engkau. Berkati kami Bapa agar kami boleh taat kepada orang tua kami, kepada guru kami, dan terutama kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti semua kegiatan kami yang kami lakukan sepanjang kuliah sekolah online ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap taat meskipun tidak ada siapapun yang mengawasi kami. Hanya dalam nama Bapa kami bersyukur, haleluya, amin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayam masih di kandung badan. Aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya aku adalah Indonesia. Rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Cinta Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, yeah! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Negeriku Indonesia, sungguh indah alamnya, kaya akan budaya, beragam suku bangsanya. Negeriku sungguh subur, rakyatnya hidup makmur, damai rukun bahagia, rahmat yang maha kuasa. Membela Indonesia maju. Aku akan tegak berdiri bersamamu. Bersama cita-citaku, ku bela bangsaku, ku doakan pertiwiku. Di sini ku panjatkan syukurku. Halo guys, aku Mbak Said mau ngelamar ini. Kura-kuranya mau ikut lomba terus dia ikut. Habis itu dia biar lambat asal selamat. Terus ada satu lagi. Ini namanya Doni, ini Yopan, ini Cinta. Ini mereka bertiga ini lagi bersenang-senang merayakan kemenangan Indonesia. Aku mendapatkan kakiku. Betapa indahnya dirimu, dihiasi gunung yang menjulang tinggi, pepohonan yang asri dan wangi, lautan yang murni dan sejuk. Sesungguhnya
Engkau sangatlah kaya. Aku cinta Indonesia. Oh Indonesia, indahnya dirimu. Andaikan ku bisa menjagamu, keindahanmu, keaslianmu, keelokanmu, hingga akhir hayat menjemputku. Hargailah tiap detiknya dan tegakkanlah semangat bela negara. Walaupun sekarang kita sedang berada dalam perkara. Negeriku sungguh-sungguh, rakyatnya hidup makmur, damai rukun bahagia, rahmat yang maha kuasa. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan Nah adik-adik, selamat ya buat para pemenang dalam memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Sekarang yuk kita sama-sama melihat penampilan dari kakak-kakak kita di remaja. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pagi hari ini di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami, juga memberkati orang tua kami, dan melindungi kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.